Sejak tahun 1987, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta membuka kesempatan bagi anak-anak bangsa dari berbagai profesi, pelajar, karyawan-karyawati, dan kalangan profesional untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 di Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Mujono MA, Rektor Institut Pembina Rohani Islam Jakarta periode 2020-2024, ingin kasihkan bahwa Institut Pembina Rohani Islam Jakarta memiliki visi menjadikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang kompetitif dan unggul di tahun 2035 di tingkat Asia dengan berupaya semaksimal mungkin dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran guna menghasilkan tenaga ahli di bidang pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan bidang hukum keluarga Islam. Di sisi lain, Institut Pembina Rohani Islam ini juga mengembangkan beberapa program dan berbagai latihan, beberapa pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Ibrija, dengan harapan nantinya mereka menjadi seorang mahasiswa muslim yang cerdas, yang berakhlak mulia, memiliki profesional di bidangnya, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat. Saya Dr. Andes Diki Dwi Prakoso MM sebagai Warek 1 bidang akademik. Tugas yang pokok yang saya jalani adalah membangun sebuah akademik yang lebih baik, yang menyangkut masalah kualitas dosen, menyangkut masalah kualitas pembelajaran, menyangkut masalah kualitas sarana dan prasarana dan kerjasama. Dan kegiatan ini untuk menunjang visi dan misi Institut Pembina Rohani Islam Jakarta agar dapat tercapai nanti 2035 akan langsung menjadi Iprija yang unggul dan kompetitif di tahun 2035. Saya Dr. Haji Ahmad Bahrudin MA sebagai Warek 3 bertugas untuk mengembangkan prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik maupun non-akademik, supaya mereka bisa mengikuti juga sebagaimana seminar, kemudian workshop, olahraga, dan lain-lainnya. Juga mendorong mahasiswa agar mereka mengikuti atau berkolaborasi dengan para dosen untuk hal sebagaimana penelitian maupun pengembangan dalam pengabdian masyarakat, dan juga agar supaya mereka mengikuti lomba-lomba baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Saya Dr. Husnul Khatimah MPD, saya Dekan Fakultas Tarbiyah, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Visi kami adalah menjadi fakultas yang kompetitif dalam pengembangan ilmu tarbiyah, sains, dan teknologi, serta unggul di tingkat nasional di tahun 2025. Untuk mendukung visi Fakultas Tarbiyah, maka Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pengajaran yang profesional, mengembangkan penelitian yang inovatif, dan pengabdian masyarakat, serta tidak lupa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu ini bermuara pada lulusan Fakultas Tarbiyah yang profesional, kompetitif, dan cerdas di bidang pendidikan agama Islam, sains, dan teknologi. Karena ini erat kaitannya dengan songsongan era disrupsi 4.0 yang erat sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan dan tuntutan skills yang kita kenal dengan inovasi 5C. Yang pertama, critical thinking, creative, collaboration, communication, dan celebration.
Kami mahasiswa dari Prodi PAI ingin menjadi guru pendidikan agama Islam yang proporsional, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional. Mari maju dan bergerak bersama Prodi PAI. Fakultas Dakwah IPRIJA dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini menjadi sebuah ikon Fakultas Dakwah IPRIJA yang sejak awal berdiri bahwa ikon kampus ini adalah merupakan kampus dakwah. Oleh karena itu memiliki sebuah visi misi menjadikan Fakultas Dakwah sebagai pusat pengembangan ilmu dakwah dan kajian-kajian keislaman serta pengembangan masyarakat Islam, serta juga menjadi sebuah pusat pengembangan komunikasi kontemporer di masa sekarang. Saya Dr. Selamat Munawar MPDI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Pembina Rohani Islam Jakarta mempunyai visi yaitu menjadikan program studi yang unggul dan handal serta kompetitif dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum keluarga di Indonesia tahun 2030. Saya Dr. Andes Haji Zainal Arifin MPD sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di IPRIJA. Lembaga Penjaminan Mutu di IPRIJA adalah merupakan unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi. Sebagai Kepala LPM, saya bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dalam hal ini dengan Rektor IPRIJA, dengan berkoordinasi Wakil Rektor 1. LPM mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan sistem jaminan mutu di IPRIJA. LPM mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan sistem jaminan mutu dan audit mutu akademik internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad, saya pengelola jurnal IPRIJA. Alhamdulillah kami di IPRIJA ini sudah memiliki jurnal pada setiap prodi dan salah satunya adalah Ad-Dakwah. Ad-Dakwah ini salah satu jurnal di bidang dakwah khususnya dan sudah terindeks oleh search engine internasional. Jurnal ini sangat penting karena memang yang pertama dibutuhkan untuk publikasi. Publikasi ini juga penting untuk mengarsipkan semua temuan-temuan ilmiah yang dilakukan oleh para dosen, mahasiswa, dan segenap peneliti baik di dalam kampus maupun dari luar kampus. Kedua, ini juga penting untuk meningkatkan kompetensi bagi setiap peneliti. Kemudian penting juga untuk kepengurusan syarat kepangkatan dan juga akreditasi kampus. Kedepan kami akan terus melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan. Yang pertama dengan memfasilitasi penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kemudian juga kita ke depan akan melaksanakan sertifikasi jurnal dan mengembangkan rumah jurnal yang lebih representatif beserta fasilitas pendukungnya. Saya Muhammad Abdul Aziz, jabatan saya adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di IPRIJA, alhamdulillah selama 5 tahun ini kami telah melakukan beberapa terobosan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah pada tahun 2018 kami melaksanakan seminar internasional bekerjasama dengan Universitas Islam Syarif Hidayatullah dan salah satu universitas yang berada di London. Kemudian kami juga melaksanakan beberapa seminar yang dilaksanakan pada setiap semester, baik itu dilaksanakan oleh salah satu prodi yang berada di Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ataupun program studi daripada Hukum Keluarga Islam yang dilaksanakan pada setiap semester berjalan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam SPDI. Saya sebagai Kepala Biro Keuangan dan Personalia Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Salah satu tugas Kepala Bagian Keuangan adalah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pembayaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga. Yang pertama, terkait dengan pembayaran kuliah, alhamdulillah sejak tahun 1999 IPRIJA telah bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia. Dengan bekerjasama dengan Bank Muamalat tersebut, alhamdulillah mahasiswa IPRIJA sangat mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran kuliah maupun pembayaran kegiatan akademik. Bagi mahasiswa yang kurang mampu atau terkendala dengan keuangan, maka kami arahkan untuk mencari beasiswa, diantaranya bisa ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ke Laznas, Lembaga Amil Zakat Nasional, Bajis DKI, Baitul Mal, BMH, maupun YBJ. Alhamdulillah, selama 4 tahun terakhir mahasiswa IPRIJA telah mendapatkan beasiswa dari lembaga tersebut. Perkenalkan, nama saya Kuswanto sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau yang sering kita sebut BAA merupakan biro atau unit pelaksana yang menyelenggarakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Atau dapat kami sampaikan bahwa secara garis besar, tugas dan fungsi pokok Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah yang pertama, menyelenggarakan semua proses belajar mengajar, dari proses pengisian KRS, kemudian proses perkuliahan, sidang monakosah atau sidang skripsi, sampai yudisium dan wisuda. Kemudian yang kedua, mencatat semua data terkait kegiatan proses belajar mengajar. Jadi semua data dan aktivitas-aktivitas mahasiswa kami catat dan kami laporkan. Tidak hanya kepada pimpinan atau manajemen Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, tetapi kami juga melaporkan data-data tersebut, kegiatan akademik, profil mahasiswa, kepada Kemendikbudristek melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau yang biasa disebut PDDikti. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan pelayanan terkait dengan pembuatan surat keterangan mahasiswa, kemudian hasil studi, transkrip nilai, ijazah, dan lain sebagainya. Saya sebagai Kepala Biro Umum dan Sarpras IPRIJA, bahwa IPRIJA telah melaksanakan pelaksanaan belajar dan mengajar secara sejuk dan nyaman, dikarenakan semua sarana dan prasarananya telah kami siapkan secara lengkap. Di antaranya adalah di bagian ruangan-ruangan yang untuk kuliah telah tersedia sarana dan prasarana, antara lain AC, infokus, dan kursi tempat belajar yang sangat menyenangkan. Selain itu juga lingkungan kampus telah tertata rapi dan indah, sehingga bersih dan menyenangkan pula. Setiap mahasiswa yang sedang istirahat bisa bersantai bersama-sama. Saya Wahyudi, Kabag Perpustakaan dan ITE. Yang pertama, saya bertanggung jawab ke perpustakaan terkait dengan pengembangan perpustakaan yang ada di IPRIJA, yaitu dari sistem perpustakaan, dari pengolahan buku sampai peminjaman buku ke mahasiswa. Yang kedua yaitu saya bertanggung jawab terhadap sistem sirkulasi di perpustakaan IPRIJA terkait dengan komputerisasi perpustakaan IPRIJA. Selanjutnya, selain itu saya juga menjabat sebagai Kepala ITE, Institut Pembina Rohani Islam, bertanggung jawab yaitu terkait sistem informasi yang ada di IPRIJA. Yang pertama terkait dengan PDDikti, terkait dengan SIAKAT, terkait dengan pelaporan yaitu EMIS, dan yang lain-lain terkait dengan keluar masuknya data
secara elektronik untuk dua kementerian, yaitu Kementerian Kemendikbudristek dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Dr. Budi Utomo, STHI MA, dosen dari Fakultas Syariah, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Dalam hal ini kami mengembangkan metode pembelajaran Al-Quran yang juga kami ajarkan kepada mahasiswa akhir di institut ini, dan ini merupakan salah satu pendamping keahlian dari mahasiswa di Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Buku ini berisi metode untuk mengajarkan huruf Al-Quran di dalam Al-Quran kepada anak-anak. Jadi menggunakan metode Baghdadi Ceria, di mana ada gerakan-gerakan dan lagu-lagu yang menjadikan metode ini menarik untuk diajarkan kepada para pelajar pemula untuk Al-Quran. Nama buku ini adalah Twilik Thoriqoh Lil Wusul ila Ilmil Quran. Diharapkan dengan buku ini para pembelajar bisa mendapatkan 4 hal sekaligus, maka kami sebut dengan One Step Get 4. Yang kami maksud dengan One Step Get 4, dengan sekali belajar mereka akan mendapatkan keahlian untuk membaca, menulis, kemudian dictation atau menulis ulang, dan pemahaman awal tentang Al-Quran. This digital comic teaching materials is very interesting, colorful, and full of learning resources for students, and especially for grade 5 elementary schools. Saya Dr. Sadari, SHI MSI. Di sini saya sebagai Ketua Mr. Iprija atau Majelis Rohani Iprija Jakarta, di mana program ini sangat digalakkan dan sangat penting di kampus kita yang tercinta. Program yang sudah dijalankan di Majelis Rohani Iprija, diantaranya kita melaksanakan istighosa bersama. Kemudian program yang sudah berjalan Majelis Rohani Iprija ini adalah dengan melakukan kajian-kajian Islam yang dilakukan setelah sholat subuh. Alhamdulillah ini sudah berjalan suatu kajian tentang hadis yang sangat bermanfaat untuk sivitas akademika Iprija. Program yang seterusnya adalah kita melakukan kultum. Setiap sholat duhur kita melakukan kultum, di mana dosen-dosen diberikan tempat untuk menyampaikan tausiah keagamaan, di mana di situ menanamkan nilai-nilai ruhaniyah. Penanaman nilai-nilai rohanianya adalah bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Perkenalkan, nama saya Yuyus Supendi SPD, alumni Institut Pembina Rohani Islam Jakarta tahun akademik 2020-2021, angkatan yang ke-17. Alhamdulillah saya merasa bangga, yaitu bagian daripada keluarga besar Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, yang tentunya berkat doa dan dukungan dari Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa sekali, karena Bapak Ibu dosen yang berada di Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, secara kualifikasi beliau adalah merupakan lulusan dalam negeri maupun dari luar negeri tentunya. Alhamdulillah saya pribadi pernah melakukan suatu kolaborasi, yaitu penelitian tindakan kelas bersama salah satu dosen yang berada di Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Dan tentunya secara pengabdian saya, alhamdulillah nyatanya pada saat ini saya sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah yang berada di Kota Depok, yaitu di SMA Islam Darussalam. Jadi tidak diragukan lagi karena saya sebagai lulusan daripada Institut Pembina Rohani Islam Jakarta dan menciptakan guru yang profesional, tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat umum dan bisa bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya
saya Sultanuddin Marjuki, Presiden Mahasiswa Institut Pembina Rohani Islam Jakarta periode 2021-2022. Visi kami menjadikan Dema Iprija sebagai lembaga yang interaktif bagi mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi. Harapan saya mewakili rekan-rekan mahasiswa, semoga Iprija menjadi kampus yang religius, unggul dan kompetitif baik nasional maupun internasional. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.